Assalamualaikum teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Saat sekarang ini saya berada di rumah salah satu keluarga, salah satu seniman, pecinta budaya Dayak yang berada di Kabupaten Buluan, di Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tayusala. Ya, maksud dan pembuatan video ini, teman-temanku, saudara-saudaraku, bukan hanya sekedar promosi, tapi saya ingin menggali lebih dalam terkait dengan cintanya kita terhadap budaya atau warisan leluhur kita. Karena menurut saya, siapa lagi yang mencintai budaya leluhur kita kalau tidak kita sendiri, dan siapa lagi yang bisa melestarikannya selain kita sendiri. Saya selaku pribadi merasa Bapak ini telah berbuat totalitasnya di dalam mengangkat budaya yang ada di khususnya di wilayah Kabupaten Buluan dan umumnya di Kalimantan Utara ataupun boleh dikatakan ini merupakan warisan dari suku Dayak yang harus kita lestarikan. Begitu teman-temanku. Di sini dalam penampilan video ini tidak ingin menyalahkan siapapun dan tidak ingin menyudutkan siapapun. Di sini kami ingin menggali dan ingin menimbulkan semangat kita sebagai anak bangsa yang mempunyai budaya. Ya, selamat sore Pak. Ya, sore. Boleh dikasih tahu sedikit Pak dengan teman-teman kita. Bapak siapa namanya Pak? Ya, saya Bapak Tanyit. Pak Tanyit Pak ya. Ya. Nah, teman-temanku, ini Bapak Tanyit, salah satu pecinta budaya Dayak, dan beliau telah melestarikannya dalam wujud nyata, bukan sekedar hanya cerita, tetapi dia memberikan gambaran ini dalam bentuk nyata apa yang telah dia lakukan. Begitu teman-temanku. Terkait dengan ini Pak, kegiatan Bapak, hari-hari Bapak dalam menampilkan hasil karya kita, karya apa aja yang sudah Bapak hasilkan Pak? Ya, kalau saya mungkin ya puluhan tahun sudah saya menekuni beberapa alat musik seperti yang saya pegang ini, kemudian alat-alat aksesoris tari seperti ya ini kelihatan tameng, ada yang bawa yang cat, ada juga yang tidak. Jadi selain itu ini ada mandau juga saya buat, kemudian topi, ya bermacam-macam jenis saya buat sesuai dengan pesanan orang. Karena saya pikir kalau saya tidak membuat, ya mungkin anak-anak muda barangkali nanti sewaktu-waktu kita sudah tidak bisa bekerja. Karena saya lihat di Kabupaten Buluan ini tidak ada lagi yang mau mengembangkan ya seperti alat musik, kemudian aksesoris tari-tarian, tidak ada lagi yang mengembangkan itu. Jadi saya yang mengembangkannya, mudah-mudahan nanti ke depan anak-anak muda yang ada sekarang bisa mengikut jejak saya, membuat supaya jangan sampai punah ke depannya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan datang Bapak ke rumah untuk melihat apa yang saya kerjakan. Jadi karya saya ini saya berbuat kadang-kadang ya melalui pesanan orang, misalnya pokoknya alat rumah tangga, kemudian macam-macam. Kalau ada yang pesan, ya saya tetap layani dengan catatan itu tidak lepas dengan motif ciri khas daerah Dayak Kenya yang ada di Kabupaten Buluan. Ya, itu mungkin sedikit teman-temanku. Beliau nama beliau adalah Pak Tanyit. Usianya berapa Pak? Ya
Ya sekitar 67 sudah. Beliau gini teman-teman tuh, beliau sudah di usia senja tapi masih tetap berkarya dan terus berkarya ya Pak ya. Iya. Karena warisan leluhur ini tidak bisa dibeli dengan apapun, dia hanya bisa diwujudkan dan bukan hanya sekedar bicara Pak ya Pak ya. Iya. Pak, terkait dalam ini Pak, pembuatan sampai misalnya itu Pak, kita dalam pembuatan sampai butuh berapa hari Pak, dan bahannya apa saja? Ya, kalau kita fokus tidak ada mengerjakan yang lain, itu sekitar ya minimal 2 hari bisa jadi. Tapi kalau kita sambil bekerja yang lain ya bisa sampai seminggu baru bisa jadi. Kemudian bahannya itu ya kita, karena kebetulan di Kalimantan ini kan masih banyak kayu, tinggal mengambil di hutan. Jadi jenis kayu itu jenis adau, yang namanya kalau adau. Ya kadang-kadang juga saya pakai jerutung, kalau juga tidak ada jerutung itu ada sejenis meranti, yang meranti merah kalau kita sebut di sini. Terkait dalam pembuatan sampai ini Pak, kan namanya seni ini kan agak ribet dan orang-orang yang benar-benar mencintai yang mengerti Pak. Ya. Nah mungkin dalam pembuatan sampai ini Pak, permasalahannya itu yang pertama itu apa Pak? Kalau permasalahannya kadang-kadang saya dapat karena sekarang ini kan zaman modern, kalau kita memainkan sampai ini di tempat orang banyak itu kadang-kadang tidak kedengaran, lain kalau dulu. Kalau dulu kita main sampai itu semua orang tidak berteriak, tapi kalau sekarang ini anak-anak muda sudah berteriak, jadi kesulitannya yang model ini. Kita kalau buat sampai sekarang harus ada sepul. Nah kadang-kadang di Bunga ini tidak ada, kita pesan lewat teman nih, kebetulan ada yang di luar Kalimantan seperti di Jawa, di Bali, kita pesan ini, jadi tinggal kita cucuk. Ya kalau kita mainkannya di tengah orang banyak ya tetap orang dengar. Apa bedanya dengan anak-anak band yang di Jakarta tuh? Ya, begitu. Begitu teman-teman. Jadi dalam pembuatan sampai ini permasalahannya tuh karena tidak adanya suatu alat yang namanya spool ya. Namun dari sekian banyak prasarana yang dibutuhkan itu di Kabupaten Bulungan lengkap ya. Cuma ini itu aja spoolnya tadi itu ya, untuk jack ke sound tadi ya, ke sound system itu teman-teman ya. Terus selain sendiri maaf nih Pak, selain sampai apalagi yang bawa buat Pak? Ya seperti saya cerita awal itu macam-macam, itu seperti mendau ini. Kemudian ini kadang-kadang orang minta kotak tisu yang motif. Ya kalau kotak tisu kan banyak aja di toko, tetapi tidak ada orang menjual yang motif begini. Jadi menunjukkan ciri khas kita yang dari Kalimantan. Iya, ini teman-teman ya. Ya otomatis kalau orang lihat ini, nah ini dari Kalimantan ini. Oh begitu. Ya. Jadi gini teman-teman, apapun yang dipesan teman-teman, Pak Tanyit selaku pengrajin seni, beliau siap membuatnya dalam bentuk apapun ya. Tentunya tak terlepas daripada motif Dayak. Ya Pak Tanyit begitu ya. Ya. Baik dia kotak-kotak, misalnya kotak apa, atau tempat tisu, bisa topi. Ini namanya, nama Dayaknya apa nih Pak? Ya ini modifikasi. Dayak Kenyah bercampur dengan Dayak Mudang. Nah kalau Dayak Kenyahnya ini. Nanti kalau sudah terpasang bulu di sini, ini model orang Bahau punya ini, orang Tunjung di Makam. Ini modifikasi campur Kaltara dengan Kaltim. Jadi begini teman-teman, bahwa budaya yang diwariskan oleh leluhur kita tuh begitu indah. Tergantung kita melihatnya dan membuatnya seperti apa, begitu ya Pak Tanja? Ya betul. Dan juga di sini juga selain itu Bapak ini juga membuat apa ini namanya? Ini topi anak-anak
topi manik. Kalau mereka nari ya ini dipakai. Jadi modelnya macam-macam. Ini juga termasuk pesanan. Dia mau bentuk ini kita layani. Jadi selain kita melayani pesanan, kita terus berbuat ya, baik itu topi, baju, itu macam-macam kita buat yang ukur. Jadi begini teman-teman, bahwa Pak Tanit ini kalau saya lihat, menurut pandangan saya, dia mencintai budaya itu totalitas. Artinya dalam artian totalitas itu begini teman-teman, ada pesanan, tidak ada pesanan, Bapak ini terus berkarya, di samping mungkin bisa menambah perekonomian rumah tangganya. Beliau juga ingin memperbanyak kesenian-kesenian hasil dari seni itu sendiri, Pak ya. Ya, Begitu. betul. Ini saya melihat ini kan, bahwa kerjaan Ama ini bukan hanya kita tampilkan begitu, tetapi kita tetap mempertahankan baik segi kualitas maupun dari segi rupa. Ya. Dalam artian rupa di sini saya melihat kerjaan Ama ini cukup baik ya, teman-temanku, saudara-saudaraku. Ini gambarannya cukup halus nih, dan juga kelihatan lekukan-lekukan ini. Terasa dipegang pun juga dia tidak kasar. Nah, ini menurut Amai kalau buat ini berapa waktu Amai? Ya, sekitar 1 minggu bisa selesai tuh. Ini jadi selain yang bapahat begini, ini ada juga yang baukir cat. Ini biasanya ini aksesoris orang menari. Kalau zaman dulu kan alat pelindung, tapi sekarang tapi sekarang kan enggak lagi orang ya macam dulu berperang harus pakai pelindung. Jadi ini sekarang kita pakai untuk ini ukuran anak-anak untuk nari. Tapi walaupun sekarang sudah tidak ada perang lagi, namun budaya kita harus tetap kita lestarikan ya. Ya, betul. Ya. Teman-temanku, memang zamannya sekarang ini sudah tidak ada lagi perang-perang, tapi budaya ini jangan sampai hilang. Ya, betul. Nah, teman-temanku bisa melihat di sini rapi, walaupun di depannya bagus ya tampilannya, di belakangnya pun juga sama teman-temanku. Nah, di sini mungkin kelebihan Bapak ini ya, Pak Tanit ini dalam membuat sebuah itu dia ndak asal buat begitu teman-temanku ya. Ya, semoga teman-temanku bisa termotivasi dengan adanya video liputan saya hari ini. Nah, begitu. Kalau ini susah buatnya Pak, begini Pak. Ya, kurang lebih lah dengan ini. Cuma dia ini kan agak mudah karena enggak membuang tenaga, ini tinggal ngecat saja. Oh, digambar Ya, aja Pak. digambar aja. Kalau yang ini kan bapahat berukir. Berukir, diamplas Ya. lagi ya. Saya kadang-kadang juga selain aksesoris begini, juga kalau ada orang pesan mengukir di rumah, ya contohnya di pintu, kemudian les pelang rumah, karena kita harus menunjukkan ciri khas bangunan kita. Jadi ada kadang-kadang motif di belakang panggung, kemudian pintu, les pelang, ya, gerbang. di gerbang. Oh, gitu. Jadi tetap kita layani itu karena Kaki lima ya. Oh ya, begini teman-temanku, hasil kami cerita bahwa Bapak ini bukan hanya karyanya hanya ini aja. Beliau bisa dipanggil ke rumah. Dalam artian apa? Ketika ada masyarakat yang ingin didekorasi atau dibuat ukir-ukir yang Dayak di rumahnya, baik pintu, daun jendela, les pelang ataupun les rumah, ataupun gapura, Bapak bisa melayani Pak ya? Iya, siap bisa. melayani. Nah, itu teman-temanku. Pak, bisa diceritakan sedikit nih, mohon maaf Pak. Setelah Bapak bergelut ya, mulai dari masa remaja hingga sampai di usia senja seperti ini Pak, apa yang Bapak bisa ceritakan buat kami? Apa yang Bapak dapatkan selama ini? Ya, dengan adanya ini karya saya ini, mudah-mudahan anak muda ke depan
bisa melestarikan ini, karena kalau bukan kita siapa lagi yang bisa meneruskan karya ini. Jadi memang kadang-kadang kalau ada pelatihan-pelatihan untuk anak-anak sekolah, anak SD, SMP, saya selalu dipanggil untuk mengajar. Jadi dengan adanya saya kerja begini, walaupun tidak ada yang beli, saya tetap membuat, karena ya kalau saya tidak ada lagi nanti, ya mudah-mudahan orang termotivasi melihat hasil karya saya di Kabupaten Bulungan ini maupun di luar. Begitu ya, jadi harus walaupun ada hasilnya, tidak ada hasilnya, harus tetap bekerja terus buat. Kita harus menggaungkan ya budaya kita harus tetap menggaungkan dan kita harus tetap melestarikan, begitu teman-temanku. Oh ya teman-temanku, dari di sisi lain juga kami menampilkan video ini. Saya mendatangi Pak Tanit, tidak ada ingin menyalahkan siapapun dalam ukiran, dalam motif segala macam. Kami tidak ingin menyalahkan siapapun teman-teman. Di sini kami ingin mengajak kita semua, haruslah kita mencintai dan kita wujudkan budaya kita, karena ini warisan leluhur. Dan juga kami teman-teman mohon doanya teman-temanku, mohon doanya, mohon izin, mohon ampun teman-temanku, mohon doanya agar usaha ini bisa terus Pak Tanit pertahankan dan bisa diikuti oleh generasi berikutnya. Dan kami mohon agar Pak Tanit bisa diberikan kesehatan, termasuk keluarganya, rezekinya, termasuk saya juga berharap agar kami bisa didoakan, diberikan kesehatan, agar kami bisa menampilkan sesuatu yang baik, yang bisa memberikan inspirasi ke depan buat kita semua teman-temanku. Begitu teman-temanku. Ada pepatah yang mengatakan begini, tak ada gading yang takkan retak, tak ada buatan manusia yang sempurna. Namun janganlah kita berpangku tangan atau hanya menyerah dengan keadaan. Mari kita berbuat, teruslah berbuat. Ini adalah salah satu contoh kita. Di usia senja beliau terus berbuat. Namanya dalam perbuatan kita itu tidak sempurna, tapi alangkah indahnya kalau kita terus mencoba. Ya katanya seperti itu. Ya demikian teman-temanku liputan kami. Nanti ini akan kita minta nomor telepon Pak Tanit. Siapa tahu ada teman-temanku yang melihat video ini, baik yang di dalam Kaltara ataupun di luar Kaltara, di Jakarta, dimanapun berada di luar negeri, nanti bisa menghubungi ke nomornya Pak Tanit ya Pak Tanit ya. Pada intinya Pak Tanit siap melayani dalam bentuk apa saja yang dimau. Harusnya yang pasti harus motif daerah Dayak, suku Dayak ya. Motif Dayak Pak Tanit siap begitu ya. Itu aja teman-temanku sedikit obrolan kami di siang hari ini bersama Pak Tanit. Oh ya Pak Tanit, rumah Pak Tanit ini di jalan mana Pak Tanit? Di Jalan Cendana, Jalan Cendana RT 50 nomor 25. Jalan Cendana RT 50 nomor 52 teman-teman ya. Nah silahkan nanti kalau ingin belajar lagi tentang seni budaya Dayak, atau yang ingin membeli cenderamata, silahkan langsung koordinasi ke beliau, langsung silahkan tanya langsung ke beliau. Kebetulan kalau ada anak muda yang mau belajar, langsung aja ke sini tanpa bayar pun saya siap layani untuk mereka belajar, ya terutama anak-anak muda. Jadi belajar membuat apa saja nanti saya layani. Nah inilah yang kita harapkan, ini yang kita harus ajungkan, bahwa Pak Tanit bukan hanya karyanya bukan hanya dia mau buat sendiri, tetapi dia di sini juga ingin menuangkan kepada generasi muda, dan beliau siap mengajar tanpa bayaran. Nah ini teman-temanku, orang-orang begini sangat kita butuhkan di saat sekarang ini teman-temanku. Ya mungkin begitu saja teman-temanku video kami ini. Perlu teman ketahui bahwa kami tidak ingin menjalahkan siapapun. Di sini kami ingin membangkitkan rasa kepedulian kita terhadap budaya kita. Saya akhiri teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tanit. Ya.